Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok pada mata kuliah Ilmu Fikih dengan dosen pengampu Bapak Andi Zulfikar Darussalam MSI MHUM. Sebelum melangkah ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri, Mutia Aira Ramadhani, dengan NIM 90400121035. Dan teman saya, Muhammad Yayat Ruhadiat, dengan NIM 90400121063. Kami dari kelompok 12, kelas akuntansi B, akan membahas tentang isu kontemporer fikih, yaitu e-commerce dalam perspektif Islam. Yang pertama, latar belakang e-commerce. Seiring dengan perkembangan zaman, maka berkembang pula sistem dan teknologi informasi. Internet sebagai salah satu media informasi yang berkembang pesat dan menyebar di segala aspek kehidupan. Kemajuan teknologi ini telah mengubah pola pikir masyarakat dalam penggunaan media online. Hal ini ditandai dengan semakin maraknya proses jual beli secara online atau e-commerce. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan transaksi e-commerce berdasarkan data yang menunjukkan jumlah pengguna internet yang melampaui setengah populasi penduduk Indonesia. Namun, Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia tidak boleh mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam bermuamalah. Yang kedua, pengertian e-commerce dalam perspektif Islam. E-commerce merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, atau peralihan hak. Transaksi ini terdapat dalam media elektronik yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bersangkutan. Untuk mengetahui kesesuaian transaksi e-commerce dengan keabsahan akad dalam perspektif Islam, maka ada beberapa hal yang perlu ditinjau lebih lanjut dalam hal ini. Dalam rukun akad, dijelaskan bahwa suatu akad akan sah jika subjek, barang, dan sikat memenuhi ketentuan. Yang ketiga, landasan hukum. E-commerce sebagai bagian dari jual beli atau muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan kaum muslimin. Bahkan, jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong-menolong sesama manusia. Landasan hukum jual beli yang pertama terdapat dalam potongan surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi wa aqwamu li syahadati wa adna alla tartabun. Artinya, dan ambillah saksi jika kamu berjual beli. Landasan hukum jual beli yang kedua yaitu menurut hadis yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal bai'u antaradi. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Landasan hukum jual beli yang ketiga yaitu menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang membahas secara rinci tentang pelaku yang melakukan transaksi, objek, dan pengawasan. Undang-undang ini juga mengatur keamanan transaksi elektronik dan hak pembeli. Rukun dan syarat. Syarat terbagi 4. Yang pertama, syarat terbentuknya akad atau syurut al-iniqad. Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau mumayyiz. Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu. Yang kedua, syarat berlakunya akibat hukum jual beli atau syurut al-nafas. Ada 2 yaitu kepemilikan dan otoritasnya. Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual. Yang ketiga yaitu syarat keabsahan akad jual beli ada 2 macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun yang syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dan ditambah 4 syarat, yaitu barang dan harganya diketahui atau nyata. Jual beli tidak boleh bersifat sementara. Transaksi jual beli harus membawa manfaat. Tidak adanya syarat yang dapat merusak.
Sementara syarat khusus ada 5, yaitu diketahuinya harga awal pada jual beli murabahah, tauliyah, dan wadiah. Barang dan harga penggantinya sama nilainya. Terpenuhinya syarat salam seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam. Salah satu dari barang yang ditukar bukan hutang piutang. Yang keempat yaitu syarat mengikat dalam akad jual beli. Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak. Terbebas dari khiyar. Rukun ada 4, yaitu pihak yang bertransaksi, sigot atau ijab kabul, barang yang diperjualbelikan, dan alat tukar. Hubungan e-commerce dan Bayi Assalam. Bayi Assalam merupakan bagian dari transaksi jual beli biasa, hanya saja dalam transaksi Assalam produk yang dijadikan objek tidak ada. Sedangkan e-commerce merupakan modernisasi dari Bayi Assalam sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi. Jadi kesimpulannya yaitu e-commerce merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik. Konsep jual beli dalam fikih muamalah yang sangat sepadan dengan konsep e-commerce ini adalah Bayi Assalam. Islam tidak melarang, Islam pada dasarnya mendukung e-commerce. Karena sebenarnya transaksi yang dulunya dilakukan dengan tatap muka kini bisa dilakukan via internet asal syarat dan hukumnya sudah terpenuhi. Demikian yang sempat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.